turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwani muqtahami ya Rabbi bil balligh waghfir ya wasi'al bismillahirrahmanirrahim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatil kiram wa ila jami'il ulama'il amilin wa ila jami' masyayikhina sun ila Abu Ya Ahmad Khadir bin Ramli summa ila al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita libur panjang terkait dengan bulan Ramadan dan Syawal. Kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan mengkaji Al-Quran melalui apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, yakni Tafsir Al-Jalalain. Kita saat ini akan masuk melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, masuk pada surah An-Nisa ayat ke-15. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffayahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati, adapun orang-orang perempuan, ya'tinal fahisyata, yang mereka mendatangi perbuatan fahisyah, perbuatan yang jelek. Apa yang dimaksud al-fahisyah? Di sini mufassir menjelaskan yang dimaksud adalah az-zina, perbuatan zina. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan zina, perempuan yang melakukan perbuatan zina, min nisaikum, dari perempuan-perempuan di antara kalian, fastashhidu, maka persaksikanlah, alaihinna, kepada mereka perempuan-perempuan tersebut, arba'atan minkum, 4 orang dari kalian. Maksudnya adalah mirrijalikumul muslimin, yaitu dari laki-laki kalian dari kalangan orang Islam. Fa in syahidu, apabila telah menyaksikan mereka semua, alaihinna, kepada perempuan tersebut, biha, terhadap perbuatan zina tadi, famsikuhunna, maka tahanlah mereka, ihbisuhunna, apa ya?
ya tahan mereka atau penjarakan mereka, ojo oleh metu fil buyuti di dalam rumah-rumah, wamna'uhunna dan tahanlah mereka min mukhalatatin nas dari ikhtilat dengan manusia, dari bercampur dengan manusia. Sampai kapan? Hatta yatawaffayahunna al-maut, sampai mereka wafat atau menemui kematian, ai malaikatuhu, maksudnya bertemu dengan malaikat maut. Au pilihan yang kedua, ila ayyaja'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan kepada mereka sabila, jalan, tariqan yaitu jalan, ilal khuruj, untuk keluar minha dari perbuatan dari hal tersebut, solusi lain. Pilihan pertama boleh metu tu omah sampai mati. Pilihan yang kedua, nanti Allah akan memberi jalan atau solusi kepada mereka. Umiru bidzalika, ya, hal ini diperintahkan awalal Islam, pada periode awal-awal Islam. Artinya hukum yang kayak tadi ini, kalau anak wong zina kemudian ada saksinya, pokoknya sudah benar-benar zina, kemudian disuruh gak boleh keluar sampai mati, itu hukum yang dahulu, ya, alias atau sudah dimansuh, sudah dihapus. Nah, hukum yang sekarang bagaimana? Ya, nanti dikaji, nanti di surah An-Nur. Summa ja'ala lahunna sabila, kemudian Allah Ta'ala, ya, menjadikan lahunna bagi orang-orang yang zina tadi itu sabila, solusi lain. Apa itu? Bijaldil bikri, dengan menjilid al-bikr. Al-bikr itu perawan atau joko. Dijilid itu apa? Dipukul 100 kali. Dicambuk 100 kali. Mi'atan, ya, sebanyak 100 kali. Nah, kalau yang awal-awal Islam dulu mboten wis oleh metu sampai omah, di penjara sampai mati. Nah, atau nanti Allah akan memberi solusi lain. Nah, niki kemudian Allah memberi hukum, ya, nanti lengkapnya di surah An-Nur, tapi niki sudah dijelaskan oleh mufassir musannif kitab tafsir Jalalain. Lek bikr, ya, masih belum nikah, dia joko atau perawan, perjaka atau perawan, melakukan zina, itu namanya ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, maka hukumnya adalah dijilid, dicambuk mi'atan, sebanyak 100 kali. Kemudian watagribiha aman, diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini hukumannya. Warajmil muhsanati, dan yang hukum yang berikutnya adalah merajam muhsanah. Napa muhsanah niku? Yang melakukan zina muhsan, dia sudah nikah kok zina, maka hukumnya adalah dirajam. Napa dirajam? Ya, dia dilempari sampai mati. Nah, itu hukum syariat Islam yang sekarang berlaku. Siapa yang melakukan hal ini? Yang melakukan hal ini adalah pemerintah, pengadilan. Kalau sudah dilakukan pengadilan, dalam hal ini di Indonesia tidak menerapkan hal ini. Maka kemudian kalau seumpama ada orang dia berzina, oh ya wis tak pateni ae, tak rajam sampai mati. Ya, sampean berarti melanggar, ya, sampean di penjara. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak menjalankan syariat Islam? Kalau pernah melakukan zina, ya taubat. Ya taubat. Kenapa? Nah, ayat tadi niku Pak, coba ya. Kan dijelaskan kalau ada orang yang berzina, maka datangkanlah saksi 4 orang. Saksinya niki Pak, niki harus akil, harus baligh, harus muslim, harus 4 orang. Nah, ini kata guru-guru saya, memang ini orang menuduh zina itu syaratnya dipersulit supaya dia gak gampang nuduh. Masa ana Pak orang zina, iku zina rek. Cek apa jenenge? Supaya meyakinkan kesaksian saya, terus saya manggil orang. Ayo panggil. Diintip sama-sama.
harus butuh 4 orang. Kan sulit untuk melakukan hal ini. Nah, kemudian tuduhan zina ini kalau dia menuduh ternyata dia tidak zina, maka qadzaf. Qadzaf niku termasuk dosa besar, menuduh orang berbuat zina. Nah, zina niku napa? Bertemunya dua kelamin. Artinya apa? Kalau dia 4 orang ini melihat ada orang yang cuma duduk dua-duaan, itu belum termasuk yang dimaksud ayat ini. Dia betul-betul harus melihat dua kelamin itu bertemu. Nah, ini secara praktik lah angel. Ya. Misal kan minggu sering kita di berita-berita nih, di media sosial nih, ada sepasang kekasih digerebek di toilet, ya kan? Itu disaksikan 4 orang mboten nih. Atau cuma dari luar, iku ana wong loro, kemudian zina, kemudian didobrak, kan cuma gitu toh kan? Dia tidak betul-betul melihat itu. Apakah kemudian manggil 4 orang atau lebih kemudian diinjeng isi kan? Artinya apa? Ini tuh dilakukan semacam ini supaya tidak terjadi hal itu. Dipersulit. Nah, terus bagaimana kalau dengan video tidak boleh? Ya, saksinya itu harus 4 orang adil laki-laki yang muslim akil balik. Memang dipersulit supaya orang tidak menuduh zina. Karena kalau betul-betul dia melakukan zina, ketahuan zina, ya kita dirajam. Ya, kalau dia muhson sudah menikah atau dijilid, dicambuk selama 100 kali kalau dia belum menikah. Nah, dalam banyak penjelasan ulama, niki Rasulullah niku sebenarnya mencoba untuk menghindari hukuman ini. Karena pernah terjadi ya, dalam hadis, niki nanti penjelasannya ulama banyak yang mengatakan semacam itu. Itu sebenarnya caranya Rasulullah supaya menghindari agar orang yang zina tersebut itu zina atau taubat sajalah. Pernah ada seorang perempuan, ya kalau dalam hadis itu disebut ya perempuan dari Al-Ghamidiyah gitu lah pokoknya. Tadi disebut namanya. Ini datang kepada Rasulullah minta dijilid, minta dirajam karena dia mengaku berzina. Rasulullah, saya telah melakukan zina, bla 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 semacam ini, maka saya menyesal, saya tobat, saya ingin dirajam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Enggak langsung, ayo wis dirajam, boten kayak gitu. Disuruh pergi ya Mas. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi dalam kondisi mengandung. Ya Rasulullah, saya ini benar-benar berzina. Nih sekarang saya buktinya mengandung. Apa yang dilakukan Rasulullah? Pergi kamu. Nah, kemudian beberapa bulan lagi datang lagi sambil membawa anak kecil, masih bayi, masih disusui. Ya Rasulullah, saya betul-betul berzina, saya mau tobat, saya mau dirajam. Pergi kamu, susui anak tersebut sampai menyapih, sampai kamu sapih. Setelah berapa tahun datang lagi anak tersebut, anaknya itu sudah kecil, sudah bisa makan roti. Ya Rasulullah, saya dulu pernah berzina sampai 4 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya baru dirajam. Setelah dijelaskan anak saya sudah bisa makan sendiri, saya betul-betul ingin tobat. Kemudian ya sudah 4 kali datang. 4 kali datang baru dirajam. Nah, penjelasannya para ulama, coba kalau dari pertama dia rajam sama Rasulullah disuruh pergi aja. Artinya apa? Rasulullah gak kepingin melaksanakan ini, lebih baik dia bertobat. Tapi karena betul-betul kenceng tobatnya, ya sudah akhirnya dirajam, hukum mati. Nah, niku dalam penjelasannya niku ketika dihukum mati itu ada orang yang melaknat, mencela perempuan tersebut. Ya mencela, ya dibisui lah. Mance nih tukang zina. Akhirnya apa? Rasulullah melarang itu. Loh, coba ngono. Tobatnya perempuan ini itu luar biasa. Ya,
dia telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kamu jangan mencela orang ini. Ya buktinya ya dia betul-betul ingin tobat, terus disuruh pergi malah bolak-balik gitu. Jadi tadi syaratnya orang menuduh zina niku berat. Ya, namanya qadzaf. Termasuk sab'ul mubiqat. 7 dosa besar yang merusak. Itu diantaranya adalah menuduh orang telah melakukan zina. Dan saksinya niki harus ya adil, baligh, harus muslim, harus 4 orang. Susah kayak ini. Gak cukup video, gak cukup foto, harus saksikan mata langsung. Makanya hati-hati kalau menuduh orang berbuat zina. Wa fil hadis lamma bayana al-had, dan dalam satu hadis ketika menjelaskan tentang perkara had, ya hudud, qala Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah dari saya ini, qad ja'alallahu lahunna sabila. Sungguh Allah telah memberikan kepada mereka itu, orang-orang yang tadi zina tersebut, sabila, solusi lain, ya. Yaitu solusi tadi niku yang tadinya disuruh menahan di rumah sampai mati, kemudian dilihat dulu niki, ya. Solusinya tadi niku kalau ghairu muhsan maka dijilid. Kalau muhsan sudah menikah ya berarti dirajam. Yang menentukan itu adalah pengadilan. Rawahu Muslim. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladani, adapun 2 orang. Ya, ini mudzakkar. Bitakhfifin nun wa tasdidiha. Cara membacanya ada yang membaca huruf nunnya di takhfif. Walladani, ada juga yang membaca huruf nunnya di tasdid. Ya'tiyaniha, 2 orang yang mendatangi perbuatan fahisyah tadi niku, ay al fahisyata. Adapun yang dimaksud dengan fahisyah di sini adalah az-zina wal liwat, yaitu perbuatan zina atau liwat. Napa liwat niku? Liwat niku lam, wawu, alif, ta. Itu berasal dari kalimat atau lafaz Lut. Nabi Lut. Maksudnya kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu kaumnya Nabi Lut terkenal apa? Homoseksual. Jadi perbuatan fahisyah di sini itu yang dimaksud adalah bisa jadi zina, bisa jadi homoseksual. Laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. 2 orang yang mendatangi perbuatan fahisyah tersebut, minkum dari kalian, ay ar-rijal, maksudnya laki-laki. Apa yang dilakukan? Fa'adhuhuma, maka berikanlah hukuman kepada mereka. Bisabbi, dengan hinaan, dicela. Waddarbi bin ni'al, dan dipukul dengan sandal, dengan alas kaki. Fa'in taba, tapi apabila mereka berdua tobat minha dari perbuatan fahisyah tadi, wa aslaha, dan keduanya melakukan al-amal, wa aslaha al-amal, amalnya baik, fa'aridu anhuma, maka biarkan mereka berdua, wala tu'luhuma, jangan sakiti, jangan berikan hukuman kepada mereka berdua. Innallaha, sungguh Allah itu kana tawwaba, zat yang maha menerima tobat, ala man taba, kepada orang yang bertobat, rahimah, Allah itu juga zat yang maha pengasih, bihi, dengan orang yang tobat. Wa hadza, adapun ayat ini mansuhun, itu dinasah, hukumnya sudah dihapus bil had,
dihapus dengan apa? Terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan had nanti pada surah An-Nur. Lah ini melakukan tadi ini zina atau liwat. Ya, dihukum tapi lek tobat jarman. Nah, yang kayak gini ini dimansuh. Kalau yang dulu waktu awal-awal Islam ya, itu hukumannya disesuaikan dengan tradisi yang saat itu berlaku. Ya, bisa diinyek, bisa dipukul, tapi lek tobat ya wis jarna wis tobat toh. Tapi ayat ini dimansuh. Ya, ayat tentang nasikh wa mansukh. Dalam ayat Al-Qur'an itu syariat niku enten nasikh wa mansukh. Nah, yang ini mansukhun dihapus. Yang nasikhnya mana nanti di surah An-Nur. Nah, tapi di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Iki yang dimaksud walladzani ya'tiyaniha, dua orang yang mendatangi perbuatan fahisyah tersebut. Ini yang dimaksud itu zina apa liwat? Soalnya kalau dibaca sampai situ tok ya. Ya'tiyanaha minkum walladzani, dua orang niki mudzakkar, laki-laki, dua orang laki-laki. Kemudian ada minkum. Kum itu napa dhamirnya antum. Itu untuk laki-laki. Apakah ini liwat? Ya, yaitu homoseksual atau yang dimaksud zina? Terjadi perselisihan, perbedaan pandangan para ulama. In urida biha az-zina wa kadza in urida biha al-liwat inda Syafi'i. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud ini adalah perbuatan zina, ada yang mengatakan ini perbuatan liwat inda Syafi'i dalam menurut Imam Syafi'i. Lakin al-maf'ul bihi la yurjam. Dalam Imam Syafi'i ini yang dimaksud ini maksudnya adalah liwat homoseksual. Buktinya apa? La yurjam indah. Buktinya ayat ini tidak mengatakan dirajam, padahal zina itu kan dirajam. Kok ayat ini tidak berbicara dirajam, berarti yang dimaksud adalah al-liwat. Wa in kana muhsanan, dan apabila dia muhsan, sudah nikah tadi kok zina, bal yujlad, itu kan dijelid, wa yugharrabu diasingkan. Wa iradatul liwat adhar bidalili tasniyatid dhamir. Dan yang mempunyai maksud, yang dimaksud di sini itu adalah al-liwat, yaitu hubungan seksual, itu adhar bidalilin tasniyatid dhamir. Ini sepertinya lebih jelas yang dimaksud dimaksud ayat ini itu bukan zina laki-laki sama perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Buktinya adalah bidalilin tasniyatid dhamir. Ayat ini memakai dhamir tasniyah. Ini kan alladzani, dua orang laki-laki, ya'tiyani, yang mendatangi. Kalau ayat yang sebelumnya perempuan, wallati ya'tina al-fahisyah, perempuan-perempuan yang mendatangi perbuatan fahisyah. Nah niku katanya Imam Syafi'i, ini bukti bahwa yang dimaksud ini bukan laki-laki sama perempuan, tapi hubungan al-liwat, yaitu hubungan homoseksual. Nah, kemarin baca berita nih Pak, ngeri-ngeri aja memang. Ya, di Indonesia ini LGBT ini L-nya niku lesbian, G-nya niku gay. B-nya itu biseksual, T-nya itu transseksual ya, LGBT. Niku Indonesia itu terbesar sedunia nomor 5. Wah, nah, makanya hati-hati. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kan viralnya ya. Sing orang Mesir di Indonesia ini kalau dai. Syekh, Pak. Kan viral sekarang ya. Sampai kalau
nonton acara televisi apa jenenge dai apa hafid acara apa niku hafid cilik kan apa niku ya hafid cilik ya. Itu jurinya kan seorang syekh dari Mesir sudah jadi warga negara Indonesia melakukan liwat kurang ajar ada dilaporkan Melayu saya kira Mesir padahal terkenal sering muncul di televisi menghina Nabi Muhammad lagi ternyata untuk melakukan hubungan liwat. Jadi ini Rasulullah melakukan kiwisan, nah, kurang ajar. Padahal dia ini sudah masyhur, terkenal, sering muncul di televisi, lari ke Mesir. Nah, jadi hati-hati. Nomor 5 loh terbesar dunia Indonesia. Maka jangan dinormalisasi. Jangan dinormalisasi ini kenapa? Oleh ana wong lanang kok kemayu kaya ngene iku aja di guyang-guyu kaya ala biasa. Engko dikira normal kaya ngene iku. Dikira normal. Nah, karena sekarang itu zamannya media sosial, wong cekrane handphone kabeh. Wong sing kaya ngene iku padha metu kabeh dan dianggap biasa, dianggap hiburan. Nah, kita melihat ala biasa, akhirnya melok-melok kemayu. Ya sudah banyak Pak, sudah banyak yang anak-anak SD, anak-anak SMP wis bertulang lunak, lanang tapi bertulang lunak itu ya sudah banyak muncul. Jadi dijaga. Jadi dalam tadi ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini berpendapat bahwa ayat ke berapa? 16 berarti niki lebih cenderung bermakna hukuman untuk orang-orang yang melakukan al-liwat. Wal awwalu qal, adapun pendapat pertama yang mengatakan aroda yang dimaksud ini adalah azani wa zaniyah. Azani yang dimaksud sebagai dua orang yang mendatangi perbuatan fahisha itu adalah azani wa zaniyah, orang laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Wa yarudduhu tabyinuhuma, itu ditolak penjelasannya tersebut bimin al-muttasilah, karena adanya huruf lafat huruf min al-muttasilah bidomiri rijal. Tadi ini minkum huruf minkum niku domir antum niku gawe wong lanang. Nah, maka tertolak. Nah, katanya tafsir niki washtiraquhuma fil adza at-taubah wal i'rad. Nah, dari penjelasan di ayat tadi ini tentang memberikan hukuman, terus kemudian tobat, kemudian i'rad dibiarkan. Wa huwa makhsusun birrijal, ini khusus untuk wong lanang, yang lanang padha lanangi tadi itu. Lima taqaddama fil nisa minal habsi. Ya. Kalau ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang perempuan yang tadi juga dimansukh nih, yang dipenjara minal habsi, ditahan. Itu. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat itu pasti nih 'ala Allah, kepada Allah. Ai allati kataba 'ala nafsihi qabulaha bi fadlih, yaitu Allah menentukan bahwa taubat itu 'ala nafsihi, hanya kepada Allah. Qabulaha, menerima taubat tersebut. Allah yang berhak menerima taubat. Kamu menghukumi orang ini telah melakukan perbuatan ini. Lha wong iku taubat iku haknya Allah, mau menolak atau menerima. Innamat taubatu 'ala Allah, sungguh taubat itu kepada Allah. Lilladzina ya'maluna su', bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan as-su', jelek,
perbuatan kejelekan atau perbuatan dosa. Al-ma'siyah maksudnya di sini adalah perbuatan maksiat. Taubat itu kepada Allah bagi orang-orang yang sudah melakukan maksiat. Bijahalatin karena kebodohannya. Ya. Halun iku menjadi hal ay jahilina idza asaw rabbahum. Mereka jahil, mereka bodoh ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah. Gak ngerti kemudian maksiat. Oh, ternyata aku biyen aku salah ya. Kemudian dia bertobat. Nah, itu tobat itu bagi mereka. Sumayatubuna min qarib, sumayatubuna, kemudian mereka bertobat min zamanin qaribin. Ya, dalam waktu yang dekat. Begitu tahu, oh ternyata itu maksiat sing tak lakoni, maka dia segera tobat. Qabla ayyu gharghiru, sebelum mereka sakaratul maut. Nah, iki wis gak ngerti. Kemudian aku tobatin kok lek wis arep mati ae wis. Iya lek nutut, lek gak nutut. Tobat itu satu bagi orang sing gak ngerti, dia bodoh. Ya, gak ngerti ku maksiat dilakoni. Nah, maka dia kemudian segera begitu ngerti ku salah segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang yang bertobat kepada mereka. Nah, maka mereka itulah yatubullahu, Allah menerima taubat mereka alaihim kepada mereka. Yaqbalu taubatahum, maksudnya adalah Allah menerima taubat mereka. Wa kanallahu aliman, Allah itu zat yang maha mengetahui bi khalqihi, dengan kepada makhluknya. Hakiman, Allah itu juga maha bijaksana fi sun'ihi bihim, ing dalam napa tindakan makhluke Allah Ta'ala. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, taubat itu bukan untuk orang yang melakukan kejelekan, adzunuba, perbuatan dosa, hatta idza hadara ahaduhumul maut, yang mana ketika hadir salah satu di antara mereka, apa yang hadir kematiannya, ya, wa akhadha fin naza, masuk pada keadaan naza, sakaratul maut. Qala, mereka berkata, orang tadi berkata, inda musyahadati ma huwa fihi, ketika sudah menyaksikan apa yang akan terjadi, inni tubtul an, saiki aku tobat. Aku kudu tobat jarine Gusti Allah. Ya, tobat itu bukan orang yang melakukan dosa kemudian tobatnya engko ae lah aku sakaratul maut, engko aku tak tobat. Katanya Allah, itu bukan tobat. Dia baru mengatakan sudah nazak nih, wis ngerti nazak nih. Ya. Qala inda musyahadati ma huwa fihi inni tubtul an. Ketika dia sudah, wah kita ada hormati. Nah, kemudian dia mengatakan ini itu betul, aku saiki tobat ya Allah. Nah, jadi maka kita ya latih hati kita masukkan dalam hati kita. Nggak duit kesalahan, karena kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, pasti kita pernah melakukan dosa. Menungso kok, menungso itu mesti pernah dosa. Gak pernah dosa ya udah menungso malaikat. Jadi melakukan dosa niku, melakukan kesalahan itu manusiawi, wajar. Tapi wajari wong sing salah, wajari wong dosa niku ya tobat, aja diterusno. Nah iku wis ngeliki salah kemudian bangga. Nah kemudian ngajak-ngajak orang, double-double. Nah orang yang melakukan ngomong ini tubdul an, aku saiki tobat ketika sakaratul maut, ketika nazak, di sini dijelaskan fala yanfa'uhu dzalika, hal tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Wala yuqbal minhu, dan juga tidak diterima tobat dari orang tersebut. Wis kasep.
Jadi taubatnya dari sekarang. Begitu kita tahu, oh iki aku ben nglakoni perkara elek, ya langsung min zamanin qarib segera taubat. Fafirru ilallah, bersegeralah kepada Allah. Taubat niku tobat. Taubat niku arruju ilallah, kembali kepada Allah. Kenapa kok kembali? Karena ketika kita melakukan judi online, nah itu satu langkah menjauh dari Allah. Tambahi mana ngombe minuman keras, satu langkah lagi menjauh dari Allah. Tambah lagi maling, bujui korupsi, satu langkah lagi menjauh dari Allah. Dia semakin maksiat itu berarti dia semakin jauh dari Allah. Kok pas dia menjauh dari Allah kemudian dia taubat, nah ini berarti arruju ilallah, dia kembali kepada Allah. Start maneh. Nah, orang kalau sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka jelek-jeleknya di masa lalu ini diganti sama Allah dengan kebaikan. Nah, jadi segera taubat. Piye carane taubat? Pertama, an-nadmu bil qalbi. Ini dalam kitab At-Ta'rifat Abdul Qahir Al-Jurjani ya salah. Dalam kitab At-Ta'rifat, cara ini taubat itu pertama an-nadmu bil qalbi. Hatinya menyesal, dalam hati menyesal, ya Allah aku menyesal kemarin melakukan hal ini. Setelah menyesal dalam hati, al-istighfaru bil lisan. Lisannya istighfar, astaghfirullahaladzim, minta maaf, ya Allah aku memohon ampun kepadamu, maafkan aku ya Allah. Atau baca sayyidul istighfar. Nah, ini yang kita ngamalkan ya. Setiap ba'dal maghrib dan ba'da subuh kita ngamalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah yang menciptakanku, dan seterusnya. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Nah, dia taubat. Jadi yang kedua adalah wal istighfaru bil lisan, lisannya beristighfar. Kemudian apa? Wal idmaru ala an la ya'ud, dihujamkan dalam hatinya, saya betul-betul tidak akan mengulangi maksiat yang sama yang seperti yang telah saya lakukan. Betul-betul dihujamkan. Nah ini iku carane tobat. Lah kok ngelakoni maneh terus ya apa? Tobat maneh, Pak? Ya, nyesal lagi, istighfar lagi, berusaha untuk tidak melakukan lagi. Lah kok ngelakoni maneh, tobat lagi. Terus jangan putus asa. Kalau sampai melakukan maksiat, tobat, kok melakukan maksiat lagi, terus-terusan kayak gitu. Kemudian sampean bilang, aku izin tobat ngene terus. Wis aku enggak usah tobat, wis izin aku karo Gusti Allah. Iku berarti sampean kena tipuan setan. Ya, itu. Jadi jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Dosamu sak piro sih? Sak gede-gedene dosamu lho, iku remeh bagi Allah. Gampang Allah memaafkan. Jadi sebesar apapun perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, ya, jangan segan-segan mendekat kepada Allah. Allah itu berkali-kali kok memproklamirkan dirinya bahwa Allah itu innahu kana tawwaba. Allah itu zat yang maha menerima taubat. Jadi masih apa yang saya wulu babah. Sing penting sampean tobat. Masih bolak-balik ngulangi maneh. Ya, jangan sampai aku izin bolak-balik tobat, bolak-balik istighfar kok nglakoni terus. Wis gak usah istighfar, izin aku. Ah berarti sampean kena jebakan setan. Anjen niku sing dikarepno setan. Saya pernah punya mahasiswa kayak gitu, Pak.
bapaknya niku kiai. Pondoknya niki pondok khusus takhusus Al-Qur'an. Jadi semua santrinya tuh hafal Al-Qur'an, termasuk mahasiswa saya hafal Quran. Nah niku lama gak masuk kelas. Akhirnya ditelepon sama abahnya, disuruh mendatangi. Dia mengurung diri di kamar. Akhirnya saya datang ke rumahnya, rontok wis gondrong, Pak. Wis pirang wulan gak keluar ke kamar. Terjadi diskusi antara saya dan mahasiswa tadi ini. Kenapa? Intinya singkatnya katanya dia nih, dosa saya itu besar, saya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Berarti wis kena godaan setan. Ya akhirnya diskusi. Ya alhamdulillah waras. Ya kan butuh diingatkan saja kan. Kuat-kuatan setan ini karo malaikat ini. Ya tapi pendidikan itu penting, Pak. Nah dia mengatakan semacam itu, aku ini ya Ustadz, saya ini sudah melakukan dosa yang saya rasa dosa saya ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Itu kan berarti kena tipu daya setan. Setelah terjadi diskusi, wis waras. Nggih Ustadz, besok saya ke kampus lagi, saya akan masuk kuliah lagi. Maka saya keluar kamar mau pulang ketemu abahnya, ketemu bapaknya, ditakoki kan, bagaimana Ustadz, anak saya itu kenapa? Tak jelaskan panjang lebar lagi masalah psikologis. Jadi dia tuh merasa seperti ini. Terus takoki bapaknya takok, ono setan ta? Ya saya jawab ya ono. Wong pancen godaan setan. Nah, cuma salah nangkep. Begitu saya pulang, besoknya niku anaknya gak mau masuk sekolah lagi, gak masuk kuliah lagi. Padahal kemarin sudah janji sama saya akan masuk ke kelas. Sak telepon, kenapa kok gak gelem maneh? Nah, cerita nih pas saya pulang, kan singkat terjadi dialog saya sama bapaknya nih, abahnya nih. Abahnya takut ono setan nih, ono. Nah, saya pulang, abahnya ini mendatangi anaknya lagi, ngomong, "Nak, jare nih Ustadz Gofar, awakmu iki ono setane. Tak wacokno Quran ya, mangkel anake." Nah, ini kan masalah psikologis nih. Wis gak usah bah, besok saya akan masuk ke kelas lagi. Gak apa-apa. Kamu tidur, saya di sampingmu, tak bacakan Quran, cek setane ngalih tambah ngamuk. Bagaimana masalah psikologis kok, bukan setan murni. Nah, jadi ya penanganan niku ojo sithik-sithik setan. Soalnya ana koncone setan ya ana kalangan manungsa sing memprovokasi lho. Iki setane wis ngalih tapi koncone setan teko. Nah, koncone setan dalam surah Al-A'raf ayat 202 niku Syekh Imam Nawawi dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir, hum minal ins, mereka dari kalangan manusia. Koncone setan. Setannya tadi ganggu dia, tapi karena dia sudah ngaji, ngerti lek ono setan zikir, terus maca ayat kursi, setannya ngalih, mulai no omah dibujuki karo bojone. Anjene wong iku ya, berarti bojone koncone setan. Nah, tadi sudah tenang, diprovokasi karo bojone, ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Dan kanca-kancane setan nerusno perjuangane setan. Sumala yuksirun, godaan kayak gini gak bakal berhenti. Wis koyo ngono iku. Pokoke gangguan iku pertama setan ganggu. Lek wong sing diganggu zikir setane ngalih. Tapi koncone setan dari kalangan manusia malah memprovokasi. Ngono terus. Sumala yuksirun, bentuk gangguan semacam ini tidak akan berhenti. Tapi paling tidak kita ngerti napa resepe ku zikir. Wis iku tak kuncine. Diganggu setan, kayak Ustaz Teguh tadi malam nih, ya, nyekel tasbih, lawan orang subhanallah. Lagi diprovokasi mana? Banterno, subhanallah. Gak ngerti, gak ngerti aku nyekel tasbih ku subhanallah, mana mau awakmu. Ya itu, jadi zikir, kuncinya cuma niku tok. Nah, karena pilihan kedua ya ngamuk-ngamuk, wis iku tok. Nek ngamuk-ngamuk ya berarti
setan. Ndi mau iki. Nah niku nggih, jadi taubat itu bukan bagi orang yang melakukan dosa kemudian dia wis arep mati. Baru ngomong aku taubat ya Allah. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan juga bukan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Taubat bukan bagi mereka. Idza tabu fil akhirah, ketika mereka bertobat di akhirat, inda muayanatil azab, ketika sudah menerima siksa azab, wis di smackdown karo malaikat baru ngomong astagfirullah. Ya kok jaga kaset. La tuqbal minhum, maka tidak diterima tobat dari mereka. Jadi tadi iku tobat iku bagi orang yang merasa khilaf. Nah, biasanya kan ya, aku khilaf melakukan ini. Kemudian dia segera tobat. Nah, itu tobat. Diterima lah sampai ngono. Tobat itu bukan dua. Satu, nglakoni maksiat, nglakoni dosa, kemudian dijarno, engko ae aku lek wis arep mati baru aku tobat. Itu bukan tobat namanya. Dua, bukan juga ya, dia mati dalam keadaan kafir. Nah, kemudian pas di smackdown karo malaikat ngomong ini tuh betul aku saiki tobat. Kaset itu bukan tobat. Maka yang kayak gitu la tuqbal minhum, tidak akan diterima taubatnya. Ulaika a'tadna, mereka inilah yang kami persiapkan. A'dadna tegese persiapno. Lahum bagi mereka apa? Allah persiapkan apa? Azaban alima, azab yang sangat amat pedih, mu'liman, yang sangat amat menyakitkan. Nah, gimana menyakitkannya di akhirat? Siksa di akhirat ya luar biasa. Sering saya sampaikan, seberat-beratnya siksaan di dunia yang bisa kita bayangkan itu gak ono apa-apane, tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa yang paling ringan nanti di akhirat. Nah, untuk bisa memvisualisasi, kadang saya sering jelaskan, motone uang dilas itu, kita membayangkan aja lah ngeri. Ada matanya orang dilas ngeri. Iku gono apa-apa nih akhirat. Sampai membayangkan siksa seberat apa yang biasa bayangkan, itu tidak ada apa-apanya di akhirat. Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan tidak ada orang yang bisa menjelaskan sifat siksa neraka secara sempurna. Jadi sampai membayangkan seperti apa orang apa-apa. Nah, maka sebelum supaya kita tidak merasakan hal tersebut, lek wis ngerti salah ya di istighfari, ditobati. Pun niku mawon, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk tobat, dan ketika kita tobat semua dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal nanti tidak menyisakan dosa, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzilir rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an Allah wa ala jami'atina wa usratina. Allahumma ya Allah ij'al auladana wa talamidana
من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والاستقامة واجعلهم من الناجين واجعلهم من المتقين واجعلهم من المسلمين واجعلهم من المصلحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.